Halo sobat film Children Forget the Names Man, gimana kabarnya? Oke, sekali ini karena viewers gua nggak naik-naik mulu, jadi gua bakal mengeluarkan jurus terakhir, yaitu film yang berbau-bau pengenceritan cuy. Karena kalian tuh anjing. Oke, sekali ini gua bakal merangkum film yang berjudul Spirit Homecoming. Film ini tuh diambil dari kisah nyata, yaitu bakal menceritakan para gadis yang diculik oleh para tentara Jepang untuk memanjakan rudal para tentara Jepang tersebut. Oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Di awal film kita bakal diperlihatkan seorang gadis yang sangat cantik sekali, dan dia masih memiliki bulu kumut. Nah, gadis ini bernama Si Jumin, dan diceritakan mereka semua ini sedang bermain di sebuah hutan. Lalu saat mereka sedang bermain, mereka melihat mobil tentara melintas di depan mereka. Dan karena masih polos dan mungkin masih botak juga, mereka pun tidak merasa curiga sama sekali. Lalu singkat cerita, si Jumin pun kemudian ngejemput ayahnya di sawah. Lalu mereka pun berdua pulang dan sambil bernyanyi-nyanyi. Lalu singkat cerita, pada malam hari orang tua Jumin sedang berbicara tentang kekhawatiran mereka. Mereka khawatir karena tentara Jepang telah tiba di desa mereka. Lalu esok harinya setelah Jumin selesai bermain dan mencari undur-undur, dia pun melihat tentara Jepang yang sudah ada di depan rumahnya. Dan ternyata mereka ini sedang mencari si Jumin dan mendiat membawa si Jumin secara paksa. Dan karena tak punya pilihan, ibu si Jumin pun terpaksa harus melepaskan si Jumin. Lalu si ibu pun langsung ngepilan uang dan jimat keselamatan untuknya. Dan si Jumin pun dibawa pergi dari sana. Lalu singkat cerita, mereka sudah ada di dalam kereta. Dan di sini banyak sekali gadis-gadis seumuran si Jumin yang dibawa paksa oleh tentara Jepang itu. Kemudian di sini si Jumin pun berkenalan dengan seorang gadis. Dia bernama si Yonghae. Dia pun sama seumuran sama si Jumin. Lalu setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, mulai dari Ciamis, Majalengka, Garut sampai Cigodewa, mereka pun akhirnya tiba di Cina. Dan di sana mereka pun disambut oleh tentara Jepang yang sedang bertugas di Cina. Kemudian mereka pun dibawa naik mobil untuk menuju ke sebuah tempat. Lalu sesampainya di tempat tujuan, mereka dikumpulkan di suatu ruangan. Dan ternyata di antara mereka ini rata-rata berumur 15 sampai 16 tahun. Lalu di sini diceritakan kalau si Jumin ini masih di bawah umur dan dia masih umur 14 tahun. Dan akhirnya dia pun dipisahkan dan dibawa ke sebuah tempat yang cukup tertutup. Lalu di tempat itu si Jumin pun langsung digadabah oleh tentara itu. Dan mereka pun memeriksa apakah lubang macannya tidak memiliki penyakit sama sekali. Dan dirasa lubang macannya aman, mereka pun langsung memandikan si Jumin. Lalu setelah bersih dari banyak daki, dia pun dimasukkan ke dalam kamar. Lalu tak lama kemudian seorang tentara Jepang pun datang. Dan tentara ini ingin mendobrak lubang macan milik si Jumin. Lalu di sini si Jumin pun mencoba memberontak. Dan dia pun berkata, "Ih, gak suka gue." Tapi tetap saja tentara Jepang yang sudah nafsu di ujung batang, dia pun terus memaksa si Jumin. Dan pada akhirnya si Jumin pun harus menerima tusukan pertamanya. Lalu di sisi lain, ternyata semua para gadis yang diculik tadi mereka pun sedang digadabah oleh tentara itu. Dan alhasil tempat itu pun ramai dengan desahan para gadis itu. Aduh, anjing.
Lalu singkat cerita, esok harinya ketika para tentara Jepang sedang bekerja, tiba-tiba datanglah sekelompok pria dari Korea Selatan dan dia pun langsung menembaki mereka. Tapi sayangnya karena kalah jumlah dan tidak ada Jackie Chan di situ, mereka pun harus kalah oleh tentara Jepang itu. Lalu mereka pun terpaksa harus mundur. Sementara itu si Jumin terlihat sedang rempeh lilis di atas ranjang. Lalu kemudian datang seorang tentara Jepang lagi. Dan ternyata tentara Jepang ini memiliki jiwa yang sangat baik. Dia pun tidak mau menodai Jumin sedikit pun. Nah, tentara Jepang ini bernama si Tanaka. Lalu si Tanaka pun bilang kepada si Jumin kalau si Jumin ini mirip kayak adiknya. Lalu dia pun malah menyuruh si Jumin untuk beristirahat. Lalu saat jam istirahat, terlihat para gadis sedang berkumpul di sebuah kebun. Mereka pun banyak sekali tekanan dan bahkan goyangan. Dan alhasil, salah satu di antara mereka mengalami gangguan mental. Mereka pun terlihat tidak berdaya, apalagi badan mereka ini banyak dipenuhi oleh luka karena disiksa. Hari demi hari, tusukan demi tusukan pun terus berlalu. Perlakuan para tentara Jepang pun masih belum berubah. Setiap hari mereka pun dengan rajinnya selalu menusuk lubang macan para gadis itu. Dan bukan hanya di Gadaba, para gadis itu pun dipaksa untuk bekerja yang sangat berat. Lalu saat sedang bekerja, si Jumin pun langsung menghampiri si Yonghae. Lalu dia pun mengajak si Yonghae untuk kabur. Lalu ketika akan kembali ke dalam, si Jumin pun tiba-tiba merasakan sakit yang amat sakit sekali di lubang macannya. Lalu dia pun akhirnya diperbolehkan untuk beristirahat sejenak di kamar. Lalu saat terbangun, Jumin pun melihat mayat seorang gadis di balik tirai putih. Dan wajah si mayat ini dipenuhi dengan luka. Lalu Jumin pun langsung menangis setelah melihatnya. Lalu beberapa hari kemudian, si Jumin pun bertemu dengan si Tanaka. Lalu dia pun memberikan peta kecil kepada si Jumin agar dia bisa kabur. Malam harinya, Jumin, Yonghae, dan dua gadis lainnya sedang berkumpul. Mereka pun bersiap untuk kabur dari tempat itu. Lalu tak lama kemudian, para tentara baru menyadari bahwa ada beberapa gadis yang hilang. Mereka pun langsung menyalakan alarm dan mencari gadis-gadis itu. Dan saat Jumin dan temannya sedang di hutan, mereka pun baru menyadari kalau salah satu mereka ada yang tertinggal. Lalu mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali. Tapi saat mereka melihat gadis itu telah ditangkap dan disiksa oleh para tentara itu. Dan karena merasa kasihan dengan temannya, Jumin dan Yonghae pun memutuskan untuk kembali. Tapi salah satu temannya ini memilih tetap kabur. Sementara itu para gadis yang masih ada di camp dikumpulkan untuk keluar. Mereka pun ditanyai satu persatu siapa yang jadi komplotan dalam usaha pelarian itu. Dan di sini tidak ada satupun dari mereka yang mengaku. Lalu sebagai hukuman, mereka pun akhirnya disuruh untuk melepaskan bajunya dan mereka pun akan disiksa semalaman. Lalu esok harinya, beberapa gadis yang sakit-sakitan dan lubangnya sudah tidak mencipit lagi, mereka pun dibawa naik ke sebuah mobil. Awalnya mereka mengira akan dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata mereka dibawa ke sebuah lapangan dan mereka pun akan dihukum mati. Lalu dengan sadisnya, para tentara itu pun mulai menembaki mereka. Tapi di sini Tanaka pun tidak menembak sama sekali karena dia merasa nggak tega dengan gadis itu. Dan karena hal itu, si Tanaka pun harus tewas ditembak oleh tentara lainnya. Lalu setelah itu mayat mereka pun akhirnya dibakar.
Lalu singkat cerita 2 tahun kemudian, pada tahun 1945, pemerintah Jepang mengalami masalah yang baru. Dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pun menyerah tanpa syarat. Dan tentara Jepang yang ada di luar Jepang harus kembali ke negara asalnya. Lalu untuk menghilangkan saksi, para gadis itu pun dibawa ke sebuah lapangan. Mereka pun akan dibunuh massal. Lalu di sini terlihat si Yonghae mulai ketakutan, dan di sini akhirnya si Jumin pun memberikan jimat yang diberikan ibunya itu. Dan saat mereka akan menembak, tiba-tiba muncul tentara Korea Selatan yang langsung menembaki tentara Jepang itu. Dan akibat dari baku tembak itu, beberapa gadis pun harus tewas. Lalu di sini si Jumin dan si Jonghae pun berusaha untuk kabur. Tapi saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba muncul seorang tentara Jepang yang akan menghabisi mereka. Tapi di sini untungnya tentara Jepang itu pun langsung ditembak oleh tentara Korea. Dan akhirnya mereka pun berhasil diselamatkan dan dibawa pergi. Tapi saat Jumin melihat ke belakang, ternyata tentara Jepang itu masih hidup dan dia pun berusaha untuk menembak si Yonghae. Dan di sini si Jumin pun langsung melindunginya, dan alhasil dia pun harus tertembak dan tewas saat itu juga. Lalu singkat cerita, scene berpindah ke tahun 1991, di mana di sini terdapat seorang gadis yang bernama si Eun-kyung, dan di situ dia dibawa oleh ibunya untuk menemui seorang tabib. Dan rupanya dia merupakan salah satu korban penggenjotan yang kabur dari penjara itu. Dan sementara ayahnya dibunuh di depan matanya. Lalu sejak saat itu dia mengalami trauma yang sangat berat sekali dan tak mau bicara. Tapi setelah berhari-hari menjalani pengobatan bersama tabib, ia pun akhirnya mulai bicara lagi. Dan karena itulah dia pun akhirnya memutuskan untuk menjadi murid tabib tersebut. Lalu suatu hari, saat Eun-kyung sedang membeli hanbok, ia pun melihat jimat milik wanita tua pemilik toko itu. Dan ternyata dia adalah si Yonghae. Dan di sini tiba-tiba saja dia pun bisa melihat masa lalu dari si Jumin. Dan saat ritual berlangsung, si Yonghae pun bisa melihat si Jumin di hadapannya. Dan karena tak tahan, si Yonghae pun akhirnya pingsan dibuatnya. Lalu di sini si Eun pun melakukan ritual untuk membantu si Jumin dan yang lainnya agar bisa tenang di alam sana. Kemudian terlihat si Jumin pun pulang ke rumahnya sambil membawa jimatnya. Dan di sana juga terlihat orang tuanya sudah menunggunya. Mereka pun akhirnya berkumpul kembali dan cerita pun mamat.